Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair. Saya menyapa seluruh masyarakat Indonesia yang sedang bergelut untuk meraih impian menjadi ASN. Saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan juga para Bapak Ibu yang ingin meraih impian untuk meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun depan, yang mana ada informasi terbaru terkait dengan hal tersebut. Di sini disampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan satu hal yang menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer dan para pencari kerja untuk menjadi ASN di tahun 2024. Disampaikan bahwa ke depan tiap 3 bulan akan ada rekrutmen aparatur sipil negara. Ingat Bapak ya, ke depan tiap 3 bulan akan ada rekrutmen aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya ada komitmen pemerintah, tentunya hal ini didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan rekrutmen yang dilakukan hampir setiap tahun, dan kalau 3 bulan sekali berarti ada 4 kali rekrutmen ASN dalam 1 tahun. Nah, tentunya ini dilaksanakan mulai tahun 2024 tahun depan. Nah, Bapak Ibu, tentunya satu poin penting yang perlu kita perhatikan di sini, kemungkinan ini adalah satu wujud nyata komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI untuk menuntaskan honorer di Indonesia mulai tahun 2024. Bahkan divonis sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bahwa batas akhir Desember 2024 adalah tenggat waktu terakhir pengangkatan seluruh honorer menjadi aparatur sipil negara. Bapak Ibu, langsung saja pada informasinya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan merancang proses rekrutmen aparatur sipil negara tiap 3 bulan sekali ini ke depan. Ini informasi Bapak Ibu yang dimuat oleh balikompas.com. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, jarak singkat dari setiap rekrutmen tersebut mengacu 7 agenda reformasi dan transformasi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan aparatur sipil negara. Jadi, ke depan rekrutmen tidak ritual 2 atau 1 tahun, karena tiap 3 bulan akan ada rekrutmen ASN. Ini kata Azwar Anas selaku Menpan RB saat membuka RBX Experience 2023 di Kabupaten Badung di Bali pada hari Selasa 5 Desember 2023. Seperti dikutip Antara. Nah, sekarang apa kira-kira pedomannya? Di sini disampaikan data pegawai pensiun. Nah, tentunya untuk menggantikan para pegawai yang pensiun itu, maka suatu hal yang wajar kalau sekali 3 bulan, mulai tahun 2024, ada rekrutmen aparatur sipil negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, memberikan contoh kondisi sebelumnya. Misalnya, Januari ada pegawai yang pensiun, dan 2 tahun kemudian baru merekrut kembali ASN, maka yang terjadi ialah pengangkatan tenaga honorer. Sehingga sampai saat ini, honorer ini menjadi tugas berat pemerintah untuk segera menuntaskan. Tetapi dengan metode pengangkatan tiap 3 bulan sekali untuk ke depan, maka jelas pegawai honorer tidak akan ada lagi di instansi pemerintah. Pihaknya pun akan mendata siapa saja pegawai yang pensiun dan merekrut aparatur sipil negara dalam waktu singkat, tentunya untuk menggantikan para pegawai yang pensiun dimaksud.
Jadi dari sekarang bisa didaftar siapa yang pensiun. Kita akan rekrut 3 bulan sekali. Kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian atau lembaga sehingga yang kosong tidak diisi honorer tapi langsung aparatur sipil negara katanya. Nah, dengan penjelasan ini Bapak Ibu berarti itulah maksud dan tujuan perekrutan ASN ke depan itu 3 bulan sekali atau sekali dalam waktu 3 bulan, dalam arti juga 4 kali dalam 1 tahun, yaitu untuk mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara menggantikan para pegawai yang sudah pensiun. Meski akan dilakukan rutin, perekrutan aparatur sipil negara tidak langsung sebanding dengan jumlah pensiunan. Tentunya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan ini. Misalnya di Kementerian Keuangan, jika terdapat 600 orang pensiun, maka hanya 200 orang yang diterima karena tenaga teknis akan dirampingkan dengan digitalisasi. Menteri Anas juga akan mengefisienkan struktur melalui perampingan eselon 2 dengan mengurangi 1.200 tenaga yang bisa menghemat biaya birokrasi hingga 8 triliun. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu. Kemudian mengenai formasi digital. Menurut dia, Kemenpan RB juga akan membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital yang menyasar lulusan baru pada 2024. Mereka akan fokus menangani digitalisasi birokrasi. Kita sudah petakan mana yang positive growth, mana yang zero growth. Ada banyak formasi usulan kepala daerah tidak disetujui karena yang diminta perawat tapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas katanya. Ini sudah tidak sesuai lagi Bapak Ibu. Masa yang diusulkan perawat tetapi yang dibutuhkan perawat tapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas. Jadi yang masih positif tenaga guru, dosen, sektor kesehatan yang tidak boleh nambah tenaga teknis fungsional. Begitu juga teknis pelaksana karena sebagian diganti digital imbuh dia. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang perlu menjadi bahan pemikiran kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan para fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara. Baik itu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, demikian dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Pantau terus informasi terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun depan. Tentunya yang berkaitan dengan honorer, ini suatu hal yang wajar kalau muncul informasinya per 3 bulan sekali ada rekrutmen ASN, tentunya bisa dalam hal mewujudkan komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI untuk mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.